Alhamdulillah saat ini saya malah bisa mengatakan saya bersyukur pernah masuk ke dalam penjara karena setelah saya berada di penjara Allah berikan saya hidayah. Tidak semua sesuatu yang buruk itu akan lahir keburukan. Betul. Tapi bisa juga dari keburukan itu akan melahirkan kebaikan. Betul. Dan ada satu kalimat yang saya betul-betul jadi sesuatu yang menghantam dada saya saat beliau mengatakan bahwa keburukan itu jangan sampai membuat dirimu jadi sesuatu yang tidak berarti, tapi jadikan keburukan itu momentum bagimu untuk menjadi lebih baik. Bukan cuma di luar, di dalam pun apabila kita ingin berbuat kebaikan, itu yang ada bahasanya itu bahasa guyonannya teman-teman. Alah tobat-tobat penjara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa media Istiqlal Channel dimanapun Anda berada, malam ini kembali kita berjumpa dalam acara program Bincang-Bincang Inspirasi bersama tokoh-tokoh kita yang ada di Kota Tarakan. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial di ruang podcast media Istiqlal Channel yang nanti akan bercerita dengan pengalaman-pengalaman beliau. Beliau adalah salah satu imam masjid di Lapas kelas 2A Kota Tarakan. Untuk lebih lanjutnya, kita akan simak bincang-bincang kita malam ini bersama beliau. Dan sebelumnya kita sapa dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar? Alhamdulillah Allah masih berikan umur, kesehatan, dan insya Allah Allah masih tetap istiqamahkan di dalam agamanya. Amin, amin, amin. Allah ya Rabbal alamin. Kayaknya malam ini saya senang sekali karena beliau baru beberapa hari yang lalu sudah bebas dan sudah bisa menghirup udara segar di luar lapas Kota Tarakan. Bagaimana perasaan Ustaz? Bahagia itu pasti. Satu hal yang saya syukuri di sisa umur ini, di samping itu Allah masih tetapkan hati dan Allah masih beri kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan sanak handai tolan, dan yang satu hal yang pasti, mudah-mudahan ini bisa jadi hal yang terakhir. Saya merasakan bagaimana pahitnya kehidupan di dalam Hotel Prodeo seperti itu. Masya Allah. Ngomong-ngomong nih Ustaz, udah berapa hari nih? Alhamdulillah sudah sekitar 5 hari. 5 hari. Luar biasa. 5 hari dimanfaatkan dengan baik dan malam ini kita berjumpa di ruang. Alhamdulillah. Dan sebelum kita lanjut, pemirsa, ini makin menarik ini. Saya pun juga penasaran tentang kisah-kisah beliau. Mudah-mudahan apa yang kami bincangkan pada malam hari ini nantinya akan membawa inspirasi dan bisa kita ambil hikmah dari perjalanan seorang imam masjid At-Taubah di lingkungan Lapas kelas 2A Kota Tarakan. Tapi tentu kita juga ingin tahu gimana sih ceritanya kok bisa menjadi imam di masjid
lapas kelas 2A Kota Tarakan. Dan itu tidak mungkin, tidak mudah. Dan beliau mampu. Saya pun kayaknya belum mampu untuk menjadi imam di sana. Nah, nanti kita tanya. Tapi sebelum kita lebih jauh, Pak Ustadzku, kita mungkin di antara pemirsa yang ada ingin tahu nama lengkapnya Ustadz dan sekarang domisilinya tinggalnya di mana di Kota Tarakan. Nama lengkap saya Rudi Darmawan bin almarhum Haji Syamsuddin, dan saat ini domisili di Jalan Mula Warman RT 10 nomor 10. Jalan Mula Warman RT 10 nomor 10. Nah, ini pemirsa, beliau ini di sekitar Hotel Swiss Bell. Iya. Ada kantor BSI, di situ ada gang. Di situ betul, ya, betul sekali, betul sekali Ustaz. Okay. Itu sudah gang yang punya banyak sejarah. Luar biasa. Baik, Pak Ustadz, kami penasaran gimana sih sebelum masuk ke dalam. Ya, pasti kan nggak mungkin tiba-tiba masuk. Gimana ceritanya? Ya. Kok bisa masuk di dalam dan berapa lama di dalam? Jadi kalau mau bercerita tentang bagaimana bisa masuk ke dalam, mungkin saya cuma berharap jangan ada lagi yang berpikir mau masuk ke dalam. Amin, amin, amin. Kenapa? Satu hal yang pasti, setiap siapapun yang masuk ke dalam, maka hak asasi mereka yang paling mendasar, yaitu kemerdekaan, itu dicabut. Tidak ada satupun narapidana yang memiliki hak kemerdekaan mutlak. Maksud saya seperti hak asasinya sebagai manusia merdeka itu saat itu ditiadakan. Kenapa? Karena peraturannya seperti itu. Tapi yang pasti hal yang membuat orang masuk ke dalam situ adalah hal yang berkaitan dengan hukum. Awalnya saya masuk ke dalam situ adalah karena memang terkait dengan kasus narkoba. Narkoba dan jenis sabu, dan saya divonis 10 tahun 4 bulan. 10 tahun 4 bulan. Luar biasa. Nah, 10 tahun 4 bulan itu saya jalani sebanyak 5 tahun 10 bulan. 5 tahun 10 bulan. Adanya pemberian remisi dan berbagai hal yang membuat akhirnya tidak menjalani seutuhnya 10 tahun itu, tetapi mendapatkan potongan dan potongan sehingga bisa berkurang hingga 5 tahun 10 bulan. Yang pasti saya berada di dalam itu karena terkait pelanggaran hukum kasus narkoba jenis sabu, yang itu mungkin saat ini adalah hal yang paling saya sesali. Kenapa saya bisa terlibat hal itu? Tapi satu hal yang mendasar, saya berpikir lebih jauh ke depan bahwa kecintaan Allah terhadap seorang hamba, setiap hamba itu adalah jika Allah memberikan dia ujian. Kemudian saya melihat bahwa saya pernah mendengar dari guru-guru, dari para ustadz, bahwa Allah itu memberi hidayah kepada hambanya sesuai kehendaknya Allah. Dan hidayah itu bukan hanya turun di masjid. Alhamdulillah saat ini saya malah bisa mengatakan saya bersyukur pernah masuk ke dalam penjara, karena setelah saya berada di penjara Allah berikan saya hidayah. Sekiranya mungkin saya tetap di luar, mungkin saya akan jadi gembel ataupun jadi orang yang lebih rusak daripada masa lalu saya. Ternyata penjara, sebagian besar orang mengatakan seperti ini, ternyata tidak. Karena penjara yang ada, yang sekarang yang telah saya rasakan, itu adalah sesuatu hal yang banyak menggembleng dan membimbing saya ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami bahwa tidak semua sesuatu yang buruk itu
akan lahir keburukan. Betul. Tapi bisa juga dari keburukan itu akan melahirkan kebaikan. Betul. Kalau kita ambil hikmahnya. Ya. Maka di sini bisa kita ambil hikmahnya, beliau dengan divonisnya 10 tahun 4 bulan dan beliau menjalani masa hukuman Ya. di dalam, dan pada akhirnya beliau mendapatkan amanah untuk mengurus masjid yang ada di dalam lingkungan lapas kelas 2A Kota Tarakan. Dan saya juga menjadi saksinya karena saat ini bahkan sudah berapa tahun kita Ustaz ya bareng ya? Sudah sekitar 5 tahunan, 5 Ustaz. tahun, 5 tahun, lah iya. Kita di lapas sana, semua kegiatan-kegiatan keagamaan di dalam sana beliau diamanahkan untuk menghandle, baik itu di dalam masjid, pengajian, kajian di blog maupun dan lain-lain. Nah, itu gimana ceritanya, Ustaz? Jadi begini, Ustaz. Saya mungkin sama dengan teman-teman yang lain, itu basic agama tidak ada. Jadi saat masuk ke dalam lapas itu yang ada di dalam pikiran hampir semua warga binaan itu saat pertama masuk bahwa kehidupannya selesai. Bahwa kita sudah selesai dianggap manusia. Sudah dimasukkan di dalam kota. Saat itu mungkin saya teringat perkataan dari seorang pakar yang luar biasa, bahkan mungkin semua orang Indonesia tahu, Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Saat beliau mengatakan ada satu kalimat yang saya betul-betul jadi sesuatu yang menghantam dada saya saat beliau mengatakan bahwa keburukan itu jangan sampai membuat dirimu jadi sesuatu yang tidak berarti, tapi jadikan keburukan itu momentum bagimu untuk menjadi lebih baik. Saya berpikir saat itu, saya di lapas, saya nggak tahu apa-apa. Awalnya saya malah berusaha mengakhiri semua. Sudah, ini sudah selesai bagi saya. Hidup sudah tidak ada. Saya sudah jadi napi. Ibarat kata, sudah, saya keluar sini jadi sampah. Nggak ada lagi. Pandangan orang di luar. Karena pandangan orang di luar, kemudian satu hal yang paling mendasar, bukan cuma di luar, di dalam pun, apabila kita ingin berbuat kebaikan, itu yang ada bahasanya itu bahasa guyonannya teman-teman. Alah, tobat-tobat penjara. Kayak kalau orang di luar mengatakan tobat-tobat sambal, kalau kami di dalam mengatakan itu tobat-tobat penjara aja. Iya. Nanti di dalam penjara dia tobat, begitu keluar tidak lagi. Nah, tapi satu hal yang pasti, saya cuma selalu berpikir apa yang Pak Habibie katakan, jangan sampai keburukan itu membuatmu jatuh di dalam keburukan yang lebih besar, tetapi jadikan momentum untuk lebih baik. Kalau saya mau baik, pasti Allah kasih jalan buat saya. Saya mulai dekatin ustadz-ustadz yang masuk saat itu, mulai dialog, mulai minta pengajaran. Semuanya mengatakan jangan sampai jangan sampai putus asa dengan rahmatnya Allah. Mungkin Allah punya rahasia buat kau, dan rahasia itu adalah hidayah ini. Kenapa? Saya awalnya menganggap ini sudah habis bagi saya, tapi setelah saya dengarkan nasihat-nasihat dari para ustadz, kemudian mereka menyarankan untuk membaca buku, menelaah, saya berpikir, saya termotivasi awal sekali untuk mulai belajar menghafal Quran, mulai belajar menata diri untuk sholat, puasa, sunnah, dan segala-galanya yang bisa saya lakukan selama di dalam. Saya coba, saya teringat ayatnya Allah dalam Al-Quran, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Betul. Sementara engkau membenci sesuatu padahal itu yang baik bagimu. Akhirnya saya berpikir penjara buruk bagi saya, tapi Allah kasih saya di dalam penjara karena Allah tahu di sini saya bisa berubah. Mulai dari situ saya belajar. Kemudian beberapa teman-teman
awal mula saya jadi imam itu adalah saat waktu itu sudah imamnya bebas, imam lamanya bebas. Kemudian pada saat sholat jamaah itu lucu Ustaz, karena sholat jamaah setelah azan hampir 1 jam baru qomat. Kenapa itu? Tidak ada yang mau jadi imam. Tidak ada jadi imam. Ya. Karena imam lamanya bebas. Tidak ada kaderisasi. Tidak ada kaderisasi atau tidak ada informasi kamu yang ganti. Ya. Saya waktu itu pikir habis azan saya turun ke masjid, saya sholat sunnah, nunggu, nggak lama ribut. Sudah, kamu yang naik. Oh enggak, saya enggak naik. Saya tidak tahu bagaimana, tiba-tiba kayak ada kekuatan. Ini sholat duhur, suaranya enggak kedengaran. Insya Allah, Allahu Akbarnya kedengaran, tapi Al-Fatihah dan surah yang lain enggak kedengaran. Jadi saya berpikir, ini sudah hampir 1 jam ini. Berarti sejarah ya? Jadi 1 jam jedanya. Jadi mungkin di dunia ini ya hampir sejam Ustaz. Karena saking tidak. Saya berpikir saat itu karena saya berpakaian pakai gamis. Kemudian ada teman, kau kan sholat terus di kamar. Sudah, dulu subuh isya dan maghrib itu di dalam kamar. Setelah ada kebijakan akhirnya bisa diperbolehkan di masjid. Sudahlah, kalau di kamar kau sholat terus, kamu yang naik. Akhirnya saya naik Ustaz di situ. Pertama kali imam, alhamdulillah, mungkin insya Allah, saya yakin itu bukan sholat yang sangat khusyuk bagi saya, karena yang ada di pikiran saya itu beban di belakang. Dan hal yang paling lucu, setelah sholat saya serahkan orang untuk berzikir dan doa. Saya serahkan mic ke sub di belakang, karena ada yang lebih tua, silakan Bapak yang berdoa. Karena memang saat itu belum ada sama sekali. Apalagi di belakang ini, dilakukan semua ini. Hal yang paling berat sebenarnya Ustadz, mungkin kalau kita berada di dalam pesantren, kita bisa wajar karena orang di situ menuntut ilmu. Betul. Memang niatnya mau belajar. Betul. Kemudian meratil segala sesuatu yang baik. Ini yang ada di belakang adalah para bajingan dan penjahat yang di mata hukum mereka bersalah. Tapi di mata Allah belum tentu. Dan satu hal yang pasti Ustaz, ya mungkin kalau di pesantren kita mungkin atau di masjid-masjid yang lain, kita nggak akan melihat orang sholat itu dengan gayanya. Tapi di dalam penjara, hampir semua gaya sholat itu ada. Kenapa? Karena memang keberadaan mereka di situ bukan untuk itu. Kalau saya ditanya, kenapa mereka sholat begitu tidak ditegur? Saya bilang, bukan tidak ditegur, diarahkan. Kenapa? Mereka ada di sini bukan karena untuk sholat. Sekiranya orang masuk ke penjara ini untuk sholat, mungkin tidak ada kita ini. Kenapa? Kita ini nggak doyan sholat dulu. Yang mungkin ada di sini para ustadz, para habaib yang datang sholat ke sini. Tapi karena kita berada di sini, karena sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, maka otomatis. Namun karena aturan, satu hal yang pasti, karena setiap lapas mewajibkan perlu agama masing-masing untuk melaksanakan ibadahnya. Ada kebebasan dan ada aturan yang menegaskan. Jadi yang memang di luar nggak pernah sholat tetap turun ke masjid. Meskipun kadang masih banyak sekali awal-awal saya di dalam Ustaz, masih banyak teman mungkin kalau antara ada 100 orang 30 sampai 40 itu sholat tanpa wudhu. Karena hanya menggugurkan kewajiban. Masya Allah, luar biasa. Ini makin menarik. Saya di sini sangat senang sekali tadi mendengar bagaimana kisahnya Pak Imam kita ini menjadi imam. Dan ya lucu sih, tapi itulah cara Allah. Ya. Cara Allah ketika ingin memberikan hidayahnya dengan ketentuan-ketentuan, dengan cara-caranya yang kadang di luar nalar kita, ya. Tapi yang pasti ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka kita sebagai hambanya punya satu, cukup ikhlas menerima apapun ketentuan Allah. Kita ikutin skenario-nya Allah, dan nanti akan
Allah bimbing kita ke jalannya. Betul. Dan saya mau nanya lagi nih, Pak Imam. Di sana itu berapa kalau kita sholat itu? Dan saya ini sering masuk ke sana. Ternyata ustadz-ustadz kita, pembimbing kita ini luar biasa perannya di sana. Ya. Mungkin akhirnya kata antum tadi itu berkat ada ustadz-ustadz di sana, ada pembinaan di sana, ada pembimbing di sana yang memberikan masukan, nasihat dan sebagainya. Akhirnya terdoronglah untuk belajar meskipun dari buku, mulai menghafal Al-Quran, surah-surah, dan akhirnya terus kemudian bisa menjadi imam di masjid sana. Sebenarnya jujur Ustadz, saya kalau dipanggil imam itu seperti dibebani helikopter di atas kepala. Karena itu mungkin panggilan yang paling berat. Tapi kalau di dalam itu semua Pak Imam gitu. Ya itu meskipun karena kondisinya memang skupnya sempit, kecil, jadi saya mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah di luar, saya kayak ditekan helikopter dari kepala karena berat sekali, karena amalan itu yang berat. Jadi di dalam itu saatku kita awalnya setelah saya diamanahkan teman-teman, karena memang tidak ada sudah yang berani jadi imam, karena memang meskipun latar belakang teman-teman itu dari kultur yang marginal, dari pinggiran, kemudian background mereka itu banyak dari berbagai macam jenis kejahatan, tapi mereka masih punya satu hal yang sangat-sangat mungkin hampir kita tidak miliki lagi di luar sana. Mereka punya ketawaduan terhadap tempat ibadahnya. Saking tawadunya ke tempat ibadahnya, mereka itu kalau mau kelihatan lagi bertato, pakai singlet, gondrong, tidak pakai sandal, itu kalau mau dekat masjid seperti orang yang kayak ini tempat suci. Ya. Apatah lagi kalau di tempat-tempat yang sholat, kadang mereka lebih menjaga itu ketimbang dirinya. Itu yang membuat saya sendiri merasa berpikir ini harus dikembangkan. Dan memang setelah saya menjadi imam, kemudian yaitu masukan dari beberapa pembina, ustadz, kita mulai menggerakkan semua potensi untuk jangan teman-teman ini juga bisa. Jadi kita mulai membentuk pembinaan Iqra, Al-Quran, kemudian masuk ke tahfiz, kemudian ada juga yang ke tausiah yang dulu cuma 1 kali sepekan, akhirnya sekarang kita jadikan 2 kali sepekan, bahkan kita tambah dengan zikir rutin setiap pekan. Itu kegiatan yang saya pikir sungguh luar biasa sekali. Mungkin kegiatan yang bisa diedukasi dari pesantren itu, karena hanya pesantren yang mengadakan zikir mingguan. Setiap Jumat ya? Iya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh beliau, bahwasanya di dalam lapas itu justru mereka yang punya tampang-tampang yang sangar itu, ketika mereka masuk masjid, mereka kadang menyadari dirinya bahwa kami ini kotor gitu. Mungkin ada bahasa merasa, jadi kayak masuk masjid itu kayak memang betul-betul menganggap bahwa ini memang tempat yang suci, dan mereka merasa kayaknya belum pantas. Padahal mereka itu hanya karena memang melihat background mereka, sementara keinginannya untuk jadi lebih baik itu besar sekali, Ustaz. Satu hal yang pasti, dan mungkin ini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mengurus masjid. Saya memiliki 3 orang putri. Saat saya masuk ke penjara, mereka dalam kondisi sekolah. Otomatis saat saya masuk ke penjara, maka terputus beban biaya hidup yang harus mereka dapatkan. Saya jadikan ini selalu motivasi buat saya, Ustadz, dan ini saya bagikan ke teman-teman juga di dalam. Ternyata ada satu hal yang mungkin Ustadz sendiri saya yakin sudah sangat merasakan, tapi ini juga buat pemirsa kita. Ternyata kalau kita mengurus agamanya Allah, apatah lagi kita mengurus rumahnya Allah, jangan pernah takut dengan rezeki.
Saya punya 3 anak yang saat saya masuk penjara masih sekolah. Saat ini seorang yang pertama sudah menjadi pegawai rutan kelas 2 Berau. Artinya dia juga sudah menjadi pegawai lapas. Yang kedua sudah selesai kuliahnya juga dan alhamdulillah saat ini di Lasisnu. Dan yang ketiga ini yang masih sekolah. Satu hal yang pasti Ustadz, ternyata kalau kita mengurus rumahnya Allah, mengurus agamanya Allah, meskipun dalam taraf kecil seperti di lapas, Allah urus semua. Mungkin orang kan berpikir, dari mana dia ya sekolah? Dalam lapas. Dari dalam lapas, bapaknya di lapas. Anaknya alhamdulillah kuliahnya bisa selesai. Bahkan setiap anak saya datang dan menghubungi, Pak, saya mau bayar ini, bayar itu. Saya cuma katakan, insya Allah Allah bantu, Allah atur rezeki. Ini ngurusin rumahnya. Saya cuma ngurusin rumah. Dan saya punya kisah, Ustaz. Mungkin ini bisa saya bagikan. Kisah saat pertama anak saya mau masuk di sekolah Akademi Perawat dan di pesantren Darul Arkam Gombar di Makassar. Yang pertama mau masuk Akademi Perawat, yang kedua mau masuk aliyahnya pesantren Darul Arkam Gombar. Saat itu butuh uang total keduanya itu sejumlah 38.700.000. Sebagai orang tua yang berada di penjara, saya mungkin berpikir, dari mana uang seperti itu? Saat hari itu anak saya datang cuma mengatakan, Pak, hari ini terakhir pembayaran pendaftarannya untuk Mega dan untuk adik Sarah. Kalau tidak bayar berarti kami tidak masuk. Mereka sendiri yang mengatakan, tidak usah Bapak pusing, biarlah kami tidak sekolah dulu selama 1 tahun. Sebagai orang tua siapa yang tidak terenyuh, Ustaz? Apalagi Bapak dianggap tidak mampu. Saya cuma bisa mengatakan, nah, Allah yang atur rezeki. Jam 10 saya ketemu, jam 4 sore ba'da sholat asar, saya tidak tahu, demi Allah Ustaz, saya tidak pernah bicara ke siapapun. Tidak pernah. Tidak pernah saya katakan bahwa saya butuh ini, saya butuh itu. Saya cuma minta ke Allah, ya Allah, saya hambamu, anakku hambamu, Engkau Tuhanku, Engkau lebih kuasa dari hambamu. Itu saja. Jam 4 lewat 15 menit setelah sholat asar. Saya tidak tahu Allah mungkin mengutus atau Allah yang bisikkan. Datang ke tempat saya. Pak Imam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi bikin apa? Lagi zikir sore. Apa yang bisa saya bantu, Pak Imam? Bantu apa? Enggak. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Orang tersebut datang membawa tas kresek. Saya pikir gorengan. Karena kebiasaannya orang datang bawakan kami di masjid gorengan buat sore-sore kalau duduk ngopi atau ngeteh. Setelah ngobrol sebentar tidak sampai 5 menit dia pamit. Saya panggil, kompeknya ketinggalan. Bahasanya buat Pak Imam sama anak-anak. Pikiran saya gorengan, saya panggil teman-teman pengurus masjid. Ayo kita makan. Begitu dibuka, Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin kalau saya bicara orang mengatakan, tapi saksi nyata dan orang yang memberikan masih ada. Bahkan masih di dalam lapas. Uang kontan sebesar 50 juta. Masya Allah. 50 juta dan itu untuk Pak Imam dan anak-anak. Dan satu hal lagi kemudahan Allah kasih. Saat itu saya harus keluar untuk membayar pendaftaran dan biaya akomodasi anak saya kedua. Allah kasih kemudahan. Kesulitan untuk keluar dari lapas itu sangat sulit. Tapi kenapa hari itu Allah kasih mudah? Segala sesuatunya jalan. Sampai jam 6 sore. Alhamdulillah. 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 Selesai dulu. Besok yang kuliah-kuliah. Besok yang harus ke pesantren. Dengan uang yang Allah berbisikkan ke hambanya, bawakan Pak Imam uang 50 juta. Ini karena ngurusin rumahnya Allah, jadi ini kita bisa ambil hikmahnya, jangan pernah takut untuk ngurusin rumahnya Allah, nanti Allah yang akan urus. Allah yang gaji, kita karyawannya Allah. Kita karyawannya Allah. Ini menarik sekali ini, karena tapi waktu kita tinggal sedikit, tapi insya Allah masih ada sekitar 5 menit.
Dan ada yang ingin saya tanyakan lagi nih. Apa hikmah atau pesan? Tapi sebelum hikmah dan pesan untuk pemirsa kita yang ada di luar sana atau yang nonton channel kita ini, ada nggak seseorang yang menginspirasi antum sampai hari ini? Entah itu seorang tokoh atau ustadz atau Jujur. mungkin barangkali petugas. 5 tahun saya di dalam, 5 tahun 10 bulan saya berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha tokoh yang menjadi contoh terbesar bagi saya, antum Ustaz. Allah. Orang yang paling banyak memberikan motivasi bagi saya, baik itu dalam kondisi formal ataupun informal, yang tidak melihat bahwa itu satu hal yang sia-sia bagi Ustaz. Ternyata saya dapatkan itu dari antum. Kenapa setiap saat yang menjadi barometer gerak saya untuk berubah, saya harus bisa seperti Ustadz. Minimal saya harus mengcopy apa yang Ustadz selama ini telah lakukan. Bukan main. Ustadz yang merintis kegiatan pertama. Saya masih ingat saat kita mulai pertama jumpa adalah saat khataman bersama. Itu kegiatan yang tidak pernah dilakukan di lapas. Mulai dari situ saya berpikir, kenapa beliau bisa, saya tidak. Dan beliau juga menginginkan saya untuk berubah. Antum Ustaz, alhamdulillah, hidayah terbesar saya, rezeki terbesar saya, Allah pertemukan saya dengan Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin, amin. Selama ini memang sudah berapa tahun ini kita semenjak kenal, kita sering diskusi dan akhirnya kita banyak buat program di sana. Alhamdulillah, program-program yang di dalam sana sampai hari ini masih berlanjut meskipun sudah keluar, tapi ada generasi-generasi kita. Jadi perlu kami sampaikan bahwa siapapun yang masuk di masjidnya Lapas kelas 2 Tarakan, pasti semua terdetak, kagum semuanya. Karena bukan seperti di lapas. Azannya, wah luar biasa indah. Ini berkat binaan-binaan beliau, bimbingan-bimbingan beliau dan teman-teman kita ustadz-ustadz dai-dai yang masuk di dalam sana. Termasuk Bilalnya, kalau taruhnya luar biasa di sana, merasakan keindahan. Bahkan saya katakan tempat untuk yang menurut saya itu tenang untuk di Masjid At-Taubah itu. Karena suasananya luar biasa. Seperti kayak di dalam pesantren kita ya. Insya Allah. Alhamdulillah, Ustazku, terima kasih. Mudah-mudahan selama ini, beberapa tahun terakhir ini, kita selama 5 tahun ini, kita sering berdiskusi, kita buat program-program di dalam dan sampai diteruskan sampai hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Semua. Amin. Dan terakhir, apa planningnya setelah dibuat? Insya Allah saya berusaha untuk tetap istiqomah mengurus rumahnya Allah, meskipun itu dalam kategori hanya menjadi pembantu di dalam rumah-rumah Allah yang saya tempati. Artinya saya tidak lagi harus fokus menjadi seorang imam karena memang kelasnya kelas lapas. Jadi kalau sudah di luar sini seperti yang saya katakan di awal, seperti helikopter ditaruh di kepala. Kalau di dalam, alhamdulillah, mulai dari kalapas sampai napinya, manggilnya Pak Imam karena memang skupnya kecil. Tapi insya Allah saya berusaha untuk tetap istiqomah, selalu bekerja menjadi pegawainya Allah. Amin. Insya Allah, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa membuat satu program di luar. Siap. Majelis taklim ya. Majelis taklim, majelis taklim mantan warga binaan. Warga binaan. Jadi semua yang sudah pernah di dalam, insya Allah akan kita rangkul, Ustaz. Akan kita rangkul dan akan kita buat majelis taklimnya, tapi majelis taklim yang berbeda, tapi memberi manfaat bagi Allah. Baik, alhamdulillah. Ini kita sudah bincang-bincang cukup
lama Iya. dan banyak sekali sebenarnya mau saya tanyakan Pak Ustadz, tapi di akhir ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa dari bincang-bincang kita ini ada hikmah yang banyak yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita saat ini. Karena hidayah Allah itu bisa kepada hambanya, siapapun hambanya yang dia kehendaki. Iya. Dan juga jangan pernah berbangga dengan apa keadaan kita saat ini, karena kita tidak tahu besok Iya. atau lusa. Betul. Dan yang pasti tetap kita terus berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik dan terus lebih baik dari tahun ke tahun. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah. Amin. Hingga kita nanti tutup usia husnul khotimah. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustazku. Insya Allah nanti kita akan bincang-bincang yang lain lagi. Insya Allah. Dan mudah-mudahan bincang kita malam ini membawa kebaikan dan keberkahan. Amin. Amin ya Allah. Pemirsa, sekian bincang kita pada malam hari ini bersama Imam Rudi, salah satu imam Masjid At-Taubah di lingkungan Lapas Kelas 2 Tarakan, yang juga sekaligus mantan atau baru saja bebas dari lapas. Dan insya Allah ke depan beliau akan menjalani hari-harinya dengan kehidupan yang insya Allah jauh lebih baik dari sebelumnya. Berkat bimbingan dan arahan atau didikan yang ada di Lapas Kelas 2 Tarakan. Amin. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami berdua mohon maaf lahir dan batin, dan kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.